Inilah TK Girmun Ebenezer Klaten dan beginilah suasana yang ada di TK tersebut. Dan di ruangan ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu guru yang ada di TK tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Selamat pagi. Ini dengan Ibu siapa? Ibu di Jalan Timairan. Jadi perkenalkan, saya mahasiswa bimbingan dan konseling semester 4. Tujuan saya di sini untuk melakukan wawancara kepada Ibu Guru di TK, ya Ibu Guru Dwi. Jadi Ibu, di sini pertanyaan saya, bagaimana sih cara Ibu membimbing anak yang dari misalnya dari yang nakal, yang posesif begitu Ibu, menjadi yang sekarang lebih baik gitu. Dari anak yang nakal, anak yang baik. Sebenarnya sih kalau dari anak yang dia bilang anak nakal yang nggak juga nakal. Karena anak itu sepertinya kayak bilang orang kreatif. Jadi orang kalau bilang untuk nakal tidak nakal. Tapi orang kurang ajarkan bagaimana kalau orang seperti banyak kayak sama dia bilang orang anak-anak banyak berkreasi. Jadi orang kurang arahkan kalau yang tidak baik orang bilang tidak boleh seperti ini. Cuman orang yang boleh langsung patok pada orang tidak boleh seperti itu. Cuma diarahkan sih kayaknya tidak boleh sama dia pukul teman kan. Dia boleh pukul teman karena itu tidak bagus. Terus Ibu, jadi kan ini anak-anak ini kalau di sini anak-anak rata-rata usia mulai dari usia berapa? Kalau yang kelompok A dia 4 tahun sampai 5 tahun. Kalau yang kelompok B 5 sampai 6 tahun. Menurut Ibu, dari yang kelompok A kan biasa lebih tinggi tingkatannya kan? Yang A ya, umur 4 sampai 5 tahun. Apa ada yang anak yang kayak masih cengeng-cengeng gitu? Kalau yang untuk kelas A, dorang kan masih kayak butut. Memang kalau untuk cengeng dorang masih ada. Karena ada kok yang orang di kelompok A ini ada perempuan, ada anak laki-laki. Yang cengeng ini anak perempuan karena mungkin dorang masih cari-cari mama. Tapi orang selalu mengarahkan orang kalau di sekolah ada bunda-bunda. Jadi bunda-bunda mau jaga anak-anak, jadi boleh menangis. Jadi untuk selama Ibu mengajar, jadi ini anak-anak yang cengeng ini jadi enggak bercengeng lagi. Enggak bacengeng. Itu kalau dia bacengeng kan orang kurang butuh pendekatan. Jadi dekat pada orang dah. Jadi orang nanti bunda bermain dengan anak. Jadi dong mesti bermain karena orang butuh pendekatan tuh dan orang. Jadi orang mesti bermain. Hanya anak pelan-pelan enggak bacengeng. Bagaimana kalau misalnya Ibu cara Ibu mengarahkan anak yang susah diatur? Kalau susah diatur, ada anak-anak yang susah diatur. Mungkin kalau mau bilang anak yang susah diatur sama dengan bilang orang sebagai bunda, orang lain kali kurang jaga bilang kalau nyendak dengar, siapa mau marah? Kalau ndak bikin begini, siapa mau marah? Ada kalanya kalau anak yang pintar tuh langsung bilang begini, aduh bunda iyo kang, kalau Tuhan apa dengar, Tuhan Yesus marah seperti itu. Jadi Ibu, pertanyaan saya juga, bagaimana cara Ibu membimbing anak yang misalnya dari yang tidak bisa beradaptasi dengan teman-teman, jadi bisa beradaptasi dengan anak-anak yang malas belajar, jadi rajin mengerjakan tugas begitu. Jadi kalau mau membimbing orang dari malas menjadi rajin, sama dan bilang kurang jaga lihat tuh anak peminat dan bakat. Jadi anak yang satu kan mungkin DP minat seperti apa, atau DP bakat seperti apa. Jadi orang kurang lihat kalau anak yang satu DP minatnya tidak seperti ini, orang lihat tuh anak satu DP bakat seperti ini. Rupa satu dia belum tahu kata sebut angka-angka. Jadi orang lihat ini anak yang satu dia so tahu angka-angka.
Jadi orang rangkul orang dua kasih sama duduk sama-sama, orang kasih ajar. Yang satu karena dia so tahu, jadi dia mau jadi kayak sebagai guru, tapi dia so arahkan. Oh ini urut 1, ini angka 2, ini angka 3. Jadi anak yang satu nggak suka, dia langsung lihat DP temannya. Paling kan dia langsung begini, aduh masa tapi teman bisa, dia nggak bisa. Jadi ini anak ini dia so mau jadi ikut sama dengan yang DP teman. Jadi yang boleh orang kasih karena dia ingin tahu, orang mau kasih ke sebelah. Tetapi orang rangkul orang supaya orang sama-sama duduk seperti itu. Dan untuk kayak selama ibu mengajar di sini, adakah kendala yang sering ibu hadapi begitu pada anak-anak? Kalau kendala untuk anak-anak mungkin itu cuma karena lain kali ketik sama dia bilang DP kendala untuk DP bunda nggak ada alat peraga. Mungkin dalam segi ekonomi mungkin di saat itu waktu itu membuat alat peraga DP kendala doi. Jadi itu juga sebenarnya DP kendala juga untuk anak-anak. Tapi kalau yang untuk pembelajaran untuk anak-anak sampai sekarang tidak ada kendalanya sih, karena anak-anak mau bilang kendala untuk anak-anak dengan dengar-dengar. Jadi cuma DP kendala itu cuma karena ya mungkin dalam segi ekonominya bunda, karena bunda lain kali ya sama dia bilang nyendak juga terlalu berkekurangan, nyendak juga berkelimpahan, tapi lain kali ya menipis. Seperti itu. Terus kalau dalam proses pembelajaran, metode apa ya yang sering ibu pakai dalam mengajar anak-anak? DP metode orang cari metode pendekatan. Jadi orang bikin kelompok. Jadi area kelompok itu orang bikin untuk anak-anak berkelompok supaya anak-anak ada pendekatan antara satu dengan yang lain. Terus ibu di sini mengajar di sini sudah lama, sudah berapa? 8 tahun. 8 tahun? Iya, cukup lebih. Ada ini bu, tips dari ibu untuk kami. Kalau misalnya kami kan nanti yang menjadi kedepannya akan jadi seperti apa kan kita nggak tahu. Nah, ibu tips yang baik untuk membimbing, mengarahkan dan mengajar anak itu agar dia lebih baik lagi, dari yang pintar jadi lebih pintar, dari yang tidak pintar menjadi pintar, itu tips untuk cewek-cewek kalau cara mengajar kurang jaga kalian sama dia bilang Kang. Kalau untuk tips paling orang kurang lihat dari anak-anak bicara seperti apa. Jadi orang cari pendekatan untuk anak-anak. Jadi kalau orang sudah dekat dengan anak-anak, otomatis orang tahu bagaimana tuh anak orang bicara mau kasih anak itu lebih pintar seperti apa. Jadi kedepannya orang kurang lihat pendekatan untuk anak-anak orang. Orang kan yang tidak tahu ke depan itu anak seperti apa. Ada yang anak itu seperti sama dengan berapa tahun lalu ada anak jenius. Dia bukan jenius sekali, tapi dia pintar lah. Jadi dia kalaupun tidak salah berkata sama dia bilang, aduh dia manis sekali. Itu anak langsung respon, bunda itu manis kan gula, bukan manis itu bunda atau dia yang bersangkutan. Jadi kedepannya kalau berkata-kata orang mesti lihat juga sikon, karena ada anak yang cukup pintar buat orang mau berkata-kata. Jadi seperti itu. Ibu, makasih banyak atas waktu yang telah diberikan, kesempatan yang telah diberikan saya untuk bertanya. Terima kasih.